Baiklah, kali ini kita akan membuat thumbnail yang simple seperti thumbnail video ini dengan menggunakan CorelDRAW. Gunakan ini aja. Semakin besar resolusi semakin bagus, tapi akan membuat size-nya jauh lebih besar juga. Pertama, screenshot layar kalian dengan mengklik PRTSC di keyboard kalian. Karena di sini saya masih mencari konsep, berhubung ini hasil akhirnya gambarnya ada di kanan, sedangkan sekarang di sini saya buatnya di kiri. Mungkin kalian ingin langsung skip saja ke bagian yang akan membuat irisan seperti irisan kertas. Menit ada di deskripsi ya. Kita gunakan pen tool dan masukkan titik ke sini, 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 dan sini. Di curve, hapus kotaknya, warnai putih, ditambahin lagi titiknya sini, 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 dan sini, dan dibikin curving lagi. Hitam, ditaruh di depan gambar. Dipotong lagi gambarnya agar tidak ada yang sisa melewati irisan kertasnya. Sesuaikan sedikit. Bikin kotak baru seukuran lembaran. Terus warnai. Masukkan logo YouTube PNG. Berhubung warna fontnya bukan hitam, jadi di tracing dulu, quick trace dan reduce bitmap. Wah, di sini nggak ada bolongannya. Jadi sebelum di quick trace, bikin dulu bolongannya menggunakan pen tool. Bikin titik-titik dan sesuaikan lengkungannya dengan menggunakan curving. Oke, udah jadi. Diwarnai aja biar kelihatan beda. Terus kita tracing lagi. Nah, sekarang udah selesai ke trace. Terus blok semuanya dan klik back minus front. Yang bitmapnya dihapus. Ini kita ungroup aja. Background di lock biar bisa di block.
terus teksnya diwarnain hitam. Grup lagi dengan Ctrl plus G. Terus masukin gambar Corel PNG. Sesuaiin ukurannya. Dan di tracing lagi biar nggak burik. Yang bitmap dihapus lagi. Taruh tengah-tengah. Terus bikin teks lagi. Di sini saya pakai font Deng1. Di sini saya baru nyadar kalau gambarnya enakan ditaruh kanan. Jadi saya grouping ini semua, terus saya screenshot layar ulang, dan saya taruh lagi nih di tengah. Terus paste, diubah jadi 1920 1080. Ubah 1 pixel nggak apa-apa lah. Ngepasin, terus dikebelakangin. Bikin kotak lagi menggunakan pen tool. Klik kotak yang baru dibuat dengan gambar itu dan intersect. Baik, sudah ada. Seperti biasa kita hapus bitmapnya. Kita atur lagi. Akhirnya bisa. Di sana kita ilangin outline-nya. Kita buat ini di grup. Ganti warna background yang kiri. Sesuaikan dengan kemauan kalian atau dengan selera kalian. Saya seraknya pakai yang ini aja. Yang di sini saya cuma buat rekaan shadow doang. Jadi tidak diikuti tidak apa-apa. Karena ini nggak usah diikutin, jadi saya percepat aja ya. Ternyata irisannya belum sampai bawah, jadi pindahkan titiknya ke bawah biar nggak ada sisa. Lalu bikin kotak lagi menggunakan pen tool. Dan pilih intersect yang sebelumnya kita hapus dan yang udahnya kita biarin. Jangan lupa hilangin outline-nya. Dan untuk bayangannya yang beneran, kita pakai drop shadow tuh. Arahin irisan yang putih dan arahkan bayangannya. Ini cukup lumayan juga menurut saya. Di sini saya ingin membuat shadow-nya lagi untuk di kanan. Jadi irisan putihnya saya copy dan paste. Terus saya buat drop shadow lagi di irisan yang baru. Arahkan di kanan dan jangan terlalu besar. Kalian bisa ubah background warnanya lagi atau sejenisnya. Lebih baik di save as dulu ya, biar siapa tahu
ingin ngedit lagi. Habis itu kita ekspor. Tapi sepertinya kita ada lebihan. Tingginya 1140. Mau di intercept nggak bisa. Sebenarnya di sini bisa pakai power clip. Tapi waktu saya buat ini saya nggak kepikiran sih. Jadi saya caranya ekspor dulu gambarnya, terus ditaruh, dan di-intersect dengan kotak yang seukuran dengan lembarannya. Klik P untuk mengetengahkan, terus ekspor lagi. Pastikan ukuran sesuai, dan mulailah ekspor. Dan jadilah thumbnail yang udah jadi. Dan begitulah video kali ini. Semoga ini membantu kalian dan sampai jumpa berikutnya.